Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu Guru akan melakukan absensi terlebih dahulu. Devita, Akbar, Faisal, Amel, baik. Nah, jadi tidak ada yang absen hari ini. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita melanjutkan materinya, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoanya. Baik, terima kasih. Hari ini kita memasuki tema 2. Subtema 1, mata pelajaran IPS, tentang usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Sebelum materinya kita bahas, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi Indonesia dalam bidang jasa. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa menyajikan satu produk unggulan dari daerah setempat yang mempresentasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam memunculkan beragam potensi usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Agar lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan materi kita dalam bentuk slide di depan. Kegiatan ekonomi. Ada yang tahu apa arti kegiatan ekonomi itu? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Kegiatan ekonomi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan ekonomi masyarakat di suatu daerah dipengaruhi oleh kondisi geografis daerah tertentu. Seperti contohnya, kita berada di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang itu masuk ke dalam daerah dataran tinggi. Dan kemudian untuk Kota Semarang itu sendiri berada di dataran rendah. Beberapa jenis usaha yang dilakukan masyarakat antara lain, ada yang tahu? Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, perdagangan dan pariwisata. Ada 9 sektor bidang kegiatan ekonomi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pertanian. Apa itu pertanian? Pertanian adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memproduksi suatu benda atau suatu barang yang dapat dijual. Karena Indonesia itu memiliki tanah yang subur, sehingga dapat ditanami berbagai jenis tanaman. Sebagai contohnya, padi, jagung, ketela, sayuran, dan lain-lain. Untuk meningkatkan hasil pertaniannya, kita bisa dapat melakukan berbagai cara. Contohnya, intensifikasi. Apa itu intensifikasi? Intensifikasi adalah pengolahan lahan pertanian melalui panca usaha tani. Panca usaha tani. Panca itu 5 usaha tani. Ada yang bisa menyebutkannya? Ya, pengairan, penggunaan pupuk, bibit unggul, pemberantasan hama, dan penyuluhan. Sudah paham ya anak-anak intensifikasi? Kemudian yang berikutnya, ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah usaha memperluas lahan pertanian. Berikutnya, diversifikasi.
yaitu usaha memperbanyak kegiatan pertanian. Dan yang terakhir, rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya menyuburkan kembali tanah dan memperbarui cara-cara bertaninya. Baik, itu untuk pertaniannya. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan pengolahan lahan dengan menanam tanaman keras. Biasanya perkebunan dikelola oleh rakyat. Jika perkebunannya itu dalam porsi besar, dikelola oleh pemerintah atau perusahaan. Kemudian hasil perkebunan itu sendiri dapat diekspor ke luar negeri, jadi bisa menghasilkan devisa negara. Untuk perkebunan, ada yang masih bingung? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke yang nomor 3, yaitu peternakan. Peternakan adalah usaha pemeliharaan dan perkembangbiakan hewan untuk diambil manfaatnya. Peternakan itu ada 3 jenis, yaitu peternakan hewan besar seperti contohnya sapi, kerbau, atau kuda. Peternakan hewan kecil seperti contohnya kambing, kelinci, dan lain-lain. Kemudian untuk peternakan unggas seperti contoh bebek, ayam, dan angsa. Untuk peternakan sudah paham ya? Kita lanjutkan ke perikanan. Perikanan adalah usaha yang digolongkan menjadi 2 macam, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Untuk perikanan darat, yaitu perikanan air tawar atau air payau. Biasanya itu berada di rawa, danau, atau waduk. Kemudian untuk perikanan laut, yaitu perikanan yang berada di pesisir pantai atau pesisir laut, gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu kehutanan. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Hutan menghasilkan kayu, rotan, dan damar. Hutan memiliki manfaat, yaitu sebagai penyimpanan oksigen yang dibutuhkan manusia di muka bumi ini. Kemudian ada lagi manfaatnya, yaitu mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Ada yang tahu hasil hutan itu apa saja? Baik, kayu, rotan, damar. Oke, betul ya, kalian pintar. Kemudian yang berikutnya pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah dan memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Pertambangan itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, bahan tambang mineral logam. Yang kedua, bahan tambang bukan logam. Yang ketiga, bahan tambang sumber energi. Baik, selanjutnya perindustrian. Perindustrian atau industri itu merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi atau barang jadi. Kemudian yang berikutnya yaitu perdagangan. Perdagangan merupakan usaha menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan bisa berupa hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan barang hasil industri. Perdagangan terdiri dari atas perdagangan antar pedagang dalam satu negara dan antar negara. Perdagangan antar negara biasa disebut dengan ekspor atau impor. Ekspor adalah usaha untuk menjual atau mengirim barang ke luar negeri. Kemudian untuk impor, usaha untuk membeli barang dari luar negeri. Baik, yang terakhir yaitu pariwisata.
Pariwisata adalah usaha menyelenggarakan jasa pariwisata dengan menyediakan atau mengusahakan objek atau daya tarik wisata itu sendiri, usaha sarana pariwisata, dan sebagainya. Macam-macam usaha pariwisata yaitu bisa berupa wisata alam, yang kedua yaitu wisata budaya. Baik, itu tadi pemaparan Ibu tentang usaha kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Ada yang belum paham? Jika ada yang belum paham, silahkan bertanya. Baik, berarti semua sudah paham ya? Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kalian. Ya, untuk tugasnya, kalian bisa membentuk kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 anak. Kalau sudah, tugasnya yaitu mencari informasi mengenai satu jenis yang menghasilkan suatu produk yang memanfaatkan hasil pertanian. Hasil dari jenis usaha yang dilakukan, bahan bakunya apa, serta pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan usaha tersebut. Kalian tulis di buku, satu anak saja. Kemudian kalau sudah selesai nanti akan maju tiap kelompok. Begitu? Ada yang masih bingung untuk tugasnya? Baik, kalau sudah paham, silahkan dikerjakan. Ibu guru akan memberikan waktu 15 menit dari sekarang. Silahkan. Baik anak-anak, setelah kalian mempresentasikan tadi satu persatu tiap kelompoknya, Ibu akan memberikan evaluasi atau kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu usaha masyarakat Indonesia dalam bidang jasa, yaitu yang pertama pertanian, dan yang kedua perkebunan, yang ketiga kehutanan, dan keempat perikanan, kemudian pertambangan, kemudian perindustrian, perdagangan, dan yang terakhir pariwisata. Baik, jadi kalian sudah memahami untuk materi kita hari ini? Ya. Untuk kali ini pembelajaran telah usai. Kalian bisa berkemas-kemas, kemudian berdoa bersama-sama. Baik, ketua kelas, silakan dipimpin doa. Baik, terima kasih. Nah, begitu anak-anak, jika ada kesalahan Ibu dalam menyampaikan materi hari ini, Ibu meminta maaf dan terima kasih atas perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.